Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, para hamba Allah, pencinta ilmu, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, dan Allah yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan dengan kasih dan sayang Allah kepada kita, Allah ampunkan kita atas segala kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga di penghujung umur kita insya-Allah husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, tak bosan-bosannya saya mengajak pada diri saya sendiri dan untuk kita semua, mari setiap solat kita berdoa pada Allah, ya Allah, segeralah pulihkan negeri kami dari musibah COVID-19 ini. Jauhkanlah kami dan saudara-saudara kami dari musibah COVID-19 ini, ya Allah. Mudah-mudahan musibah ini segera berakhir, kita selamat dari musibah, negeri kita selamat dari musibah, dan insya Allah masjid, kelas-kelas agama dan kita semua dapat kembali ke masjid, ya, solat tidak lagi dibatasi, kelas agama tidak lagi dibatasi, insya Allah. Baik, kita menyambung kaji kita masih dalam membahas kitab Tanbihul Ghafilin jilid 2. Kita sambung masih halaman 515 bagian bawah, yakni diriwayatkan dari Yahya bin Mu'az radhiyallahu an. Ia berkata bahawa manusia itu terdiri dari 3 kelompok, atau manusia itu terdiri dari 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan manusia, ada 3 kelompok manusia, ada 3 macam manusia. Pertama, ada manusia yang kesibukan akhiratnya mengalahkan kesibukan dunianya. Itu pertama. Golongan pertama lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ini saya boleh jelaskan golongan ahli ibadah, golongan orang yang beruntung. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Ini kelompok pertama dan insya Allah kita berada di kelompok ini. Karena dunia ini
adalah mazratul akhirah, jembatan atau sawah ladang untuk kita ke akhirat. Dunia ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita mengumpulkan, melakukan amal-amal soleh buat bekal kita di akhirat kelak. Karena akhirat itulah tujuan kita sebenarnya. Nah, jamaah yang berbahagia, pepatah mengatakan begini, kalau kita tanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, padi tak ikut tumbuh. Maksudnya apa? Kalau kita mengamalkan amalan akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kita mengamalkan dunia semata-mata, akhirat tidak ikut. Nah, ini jenis atau kelompok yang pertama. Orang yang kesibukan akhiratnya mengalahkan kesibukan dunianya. Dia punya harta. Nah, hartanya itu diutamakannya untuk kepentingan akhirat. Iaitu dengan macam mana? Dengan memberikan bantuan fakir miskin, anak yatim, pesantren, masjid. Nah, harta yang dia cari itu untuk kepentingan akhirat. Ini bagus. Badannya sehat, maka kesehatan itu digunakannya untuk beribadah. Baca Quran, malam hari tahajud. Ini. Bukan berarti dia tak suka dunia, bukan. Dia menikmati dunia, tapi mengutamakan akhirat. Ini penting dan ini baru betul. Jadi kadang-kadang ada kawan bercakap apa? Dunia tak perlu, yang penting akhirat. Tidak. Dunia perlu. Allah ciptakan dunia ini perlu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Allah ciptakan dunia untuk kita. Nikmati dunia ini. Raih dunia ini. Gapai dunia ini. Yang paling penting, jangan lupa akhirat. Itu yang paling penting. Ya. Jadi ada kelompok, dan ini kelompok yang bagus, dan kita berusaha di sini. Bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini adalah untuk kepentingan akhirat. Karena hidup kita untuk akhirat. Itu tujuan kita. Dunia sementara. Itu satu. Ya, orangnya insya Allah solat tak tinggal, tidak lalai solat. Punya harta, hartanya dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat. Punya kesehatan, kesehatannya itu digunakan untuk kepentingan akhirat. Punya ilmu, ilmu untuk kepentingan akhirat. Jadi semua aktivitas kehidupannya itu adalah untuk kepentingan akhirat. Dunia dia nikmati. Itu satu kelompok. Alhamdulillah. Kelompok kedua, orang yang kesibukan dunianya mengalahkan kesibukan akhirat. Ini manusia celaka. Hubbud dunia. Terlalu cinta dunia. Punya duit, cari duit siang malam, cari duit. Sampai tak tahu siang, tak tahu malam pun ada cari duit. Lupa akhirat. Ini yang salah. Bukan salah dunia. Dia yang salah memanage dunia ini. Ada duit, enjoy sana. Pergi mana-mana tempat. Tapi dia tak pernah pergi haji. Dia boleh keluarkan duit sana, duit sini, enjoy sana, enjoy. Tapi dia tidak keluarkan zakat. Betul-betul hidupnya untuk dunia semata-mata. Nih, dapat duit, enjoy life. Punya kesehatan, kesehatan itu hanya untuk menikmati dunia semata-mata. Jemaah, Rasulullah bersabda bahawa hubbud dunia, terlalu cinta dunia, ini punca segala maksiat. Dua yang membuat orang bermaksiat. Satu, terlalu cinta dunia. Kedua, lupa mati. Nikmatilah dunia ini, tak salah. Tak salah.
Yang salah itu lupa akhirat itu. Ya. Nikmati dunia ini, tak ada masalah. Apa salahnya kita punya kereta mewah? Tak salah. Kita punya kereta BMW, kita punya kereta Mercedes, kita punya kereta Lamborghini. Apa salahnya? Tak salah. Kalau kereta itu kita gunakan pergi masjid, di mana salahnya? Yang salah, kita punya kereta besar, tapi kita punya dosa, buat dosa besar. Itu salah lah. Kereta tak pernah parking kat masjid, parking kat night club saja. Parking kat diskotik. Salah. Salahkah kita punya rumah besar? Tak salah. Kita punya rumah kondo ke, kita punya rumah private ke, salah ke? Tak salah. Di rumah tu berdiri solat, isteri solat, anak solat, baca Quran, maghrib. Di mana salahnya? Yang salah ialah rumahnya besar, tapi di sana yang ada minum arak. Tak ada orang baca Quran, tak ada orang solat di situ. Tu dunia semata-mata. Ini kelompok kedua. Hidupnya betul-betul dunia semata-mata, lupa akhirat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Walaupun rumahnya dekat masjid, dia takkan datang ke masjid. Kenapa? Kerana hatinya terlalu cinta dunia. Kalau ada sarahan di masjid, walaupun dekat masjid rumah dia tak datang. Tapi kalau ada penari dangdut datang, penyanyi dangdut datang, jauh-jauh pun dia pergi itu. So, pukul 8 malam, pukul 7 dia dah duduk dah. Lebih awal lagi dia datang daripada penyanyi itu. Hubbud dunia. Wa karenul maut. Terlalu cinta dunia, lupa mati, itulah punca segala maksiat. Sekali lagi, jangan lupa. Sekali lagi saya katakan, nikmatilah dunia ini. Gapailah dunia ini. Capailah dunia ini. Yang penting, bagaimana dunia yang kita dapat itu sebagai jembatan bekal kita di akhirat. Itu yang dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa yang Allah dah berikan pada kita, harta, ilmu, pangkat, jadikan semua bekal ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa nasibmu di dunia. Artinya nikmatilah dunia ini. Tak ada masalah. Yang paling penting tak lupa ke akhirat, itu yang paling penting. Tapi ada kelompok, ada tingkatan manusia yang terlalu mementingkan dunia. Lupa akhirat. Ini manusia celaka. Yang ketiga, orang yang kesibukannya seimbang. Dunia perlu, akhirat perlu. Dunia dia raih, akhirat pun dia raih. Jadi yang pertama, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ini bagus. Lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Yang kedua, terlalu mementingkan dunia, lupa akhirat. Ini celaka. Yang ketiga, ini belum tahu nasibnya. Kenapa? Akhirat, solat dia buat. Tapi maksiat dia buat juga. Ini. Dunia dia raih. Akhirat dia buat juga. Seimbang. Nasibnya belum tahu ini. Solat dia solat. Tapi judi dia buat juga. Ini. Dunia dia nikmati. Yang artinya yang baik dia buat, yang salah pun dia buat. Ini. Ya mudah-mudahan Allah beri peluang dia bertaubat kepada Allah SWT. Jadi ada 3 tingkatan manusia. Satu, saya balik lagi, manusia yang mementingkan akhirat. Ini bagus. Bukan mementingkan akhirat lupa dunia, tidak. Mementingkan akhirat dari dunia. Dunia dia nikmati, tapi dia lebih pentingkan akhirat daripada dunia. Yang kedua, terlalu penting dunia, terlalu cinta dunia, sampai lupa akhirat. Ini salah. Ini akan celaka ni. Ini akan menyesal orang macam ini. Yang ketiga, yang hidupnya, dunia dia buat, akhirat pun dia buat.
seimbang. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan pada kita yang barangkali masih dalam tahap yang ketiga. Dunia kita dapat, kita buat, kita nikmati, akhirat kita kejar. Mudah-mudahan Allah berikan kita peluang. Allah ampunkan kita dari segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Baik. Diceritakan dari Hatim Az-Zahid bahawa ia berkata, 4 perkara tidak diketahui kecuali dengan 4 perkara yang lain. 4 perkara tidak akan diketahui kecuali dengan 4 perkara yang lain. Pertama, nilai muda tidak diketahui kecuali bagi orang-orang yang sudah tua. Jemaah, masa muda, masa yang sangat banyak kenangan. Bila masa muda itu akan menjadi berharga, bila masa muda itu akan ada nilainya ketika kita sudah tua. Betapa berharganya masa muda itu. Masa muda itulah masa yang kita sedang kuat-kuatnya belajar agama. Masa yang kuat-kuatnya tekun ibadah. Kalau dah tua begini macam mana? Duduk pun dah susah. Berjalan pun dah tak kuat. Cakap pun dah batuk-batuk. Baca Quran pun dah tak nampak ayat tu. Allahu Akbar. Oleh kerana itu, jemaah yang berbahagia, pilih. Apakah kita ingin tertawa sekarang, menangis esok? Wahai anak muda, ingat. Apakah ingin tertawa sekarang, menangis esok? Atau ingin menangis sekarang, tertawa esok? Artinya apa? Belajarlah sekarang, orang muda. Anak-anak kita belajar sekarang. Belajar tu pahit, belajar tu susah. Tapi setelah dia tua, dia senang. Belajar Quran pahit, tapi setelah tua, dia senang. Berapa banyak, saya katakan berapa banyak orang tua sekarang menangis kerana waktu mudanya tak nak belajar Quran. Tak nak baca Quran. Begitu dah tua, orang sorongkan Quran, mulailah kalang kabut. Kacamata lah yang tak bawa. Baca-baca, nanti terakhir cakap apa, tak samalah Quran di rumah dengan Quran ini. Allahu Akbar. Jadi, masa muda itu akan ada nilainya, akan diingat, akan dikenang setelah datang masa tua. Maka kita ingatkan sekali pada orang muda, nikmati masa mudamu dengan mencari ridha Allah. 2. Nilai selamat sejahtera tidak akan diketahui kecuali oleh orang yang sedang ditimpa musibah. Jemaah, sekarang terasa COVID-19, semua berjarak. Masjid pun dah jarang. Tak boleh ramai orang. Kita dah kehilangan nikmat. Dulu kita di masjid boleh salam-salaman, sekarang dah tak digalakkan salam-salaman. Kalau dulu di masjid kita boleh rapat duduk, rapat duduk. Sekarang tak boleh. Berjarak. Jarang. Nilai keselamatan itu akan berharga baru terasa. Pentingnya keamanan, pentingnya keselamatan ketika dapat musibah. Baru terasa. Mana-mana nak pakai mask. Cuci tangan. Mana-mana. Sekarang terasa kita. Nilai kesihatan tu diketahui ketika dia sakit. Jadi yang kedua, bahawa nilai keamanan, nilai kenyamanan, nilai ketenteraman, nilai keselamatan itu berharga setelah apa? Setelah dapat musibah. Yang ketiga, nilai sehat diketahui bagi orang yang sedang sakit. Sehat kadang-kadang kita tak dapat menghargai kesehatan itu. Setelah sakit baru kita tahu betapa pentingnya sehat. Kita rasakan betul. Setelah terbaring di rumah sakit dan tak boleh bergerak, barulah tahu pentingnya sehat. Setelah makan semua makanan pahit,
Orang kasih bubur pahit, orang kasih mie ayam pahit, semua makanan pahit, barulah tahu pentingnya sehat. Oleh karena itu, kita yang masih sehat, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Yang terakhir, nilai hidup hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jemaah, hampir saya katakan semua mayat yang dalam kubur itu sangat menyesal sekarang. Sama ada dia orang baik atau orang jahat. Orang jahat apa lagi? Orang baik pun menyesal. Kenapa? Karena begitu dia masuk kubur, katakan di dunia dia baca Quran, di dunia dia banyak sedekah, dia mendapatkan nikmat kubur, dia dapatkan nikmat sedekah, dia akan menyesal. Kenapa? Kenapa sikit sekali aku bersedekah. Dia mendapatkan nilai nikmat baca Quran, diterangkan kuburnya karena bacaan Quran, lalu dia menyesal, kenapalah aku baca Quran sikit. Kenapa aku dulu kurang beramal? Orang baik pun, orang yang soleh pun menyesal. Kenapa? Karena kurang beramal. Apatah lagi orang yang diazab dalam kubur, tentu lebih menyesal lagi. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, mari kita ingat. Setiap bangun tidur, kita bertanya dalam hati kita. Tanya diri kita, ya Allah, kenapa Engkau masih hidupkan aku hari ini? Apa sebab Allah hidupkan aku hari ini? Tanya. Dua sebabnya. Jawapannya dua sebabnya. Pertama, Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita. Maka Allah beri peluang kita hidup. Untuk apa? Untuk mengumpulkan amal-amal soleh bekal ke akhirat nanti. Kan akhirat tujuan kita. Allah beri kesempatan hidup. Inilah masanya engkau nak beramal. Karena Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan manusia, kata Allah, kecuali beribadah semata-mata pada aku. Allah berikan kesempatan kita hidup hari ini, pagi ini. Untuk apa? Beribadah. Buat. Solat terutama jangan tinggalkan. Baca Quran sempat baca Quran. Ada duit sedekah, peluang bersedekah. Satu. Kenapa Allah hidupkan aku hari ini? Pertama, Allah panjangkan umur aku hari ini untuk apa? Untuk aku mengumpulkan amal-amal soleh bekal ke akhirat. Yang kedua, Allah tahu kita banyak salah. Allah tahu kita banyak dosa. Allah hidupkan kita untuk apa? Untuk kita menyadari kesalahan kita, bertaubat. Allah panggil kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada aku, kata Allah, dengan sebenar-benar taubat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan segeralah, kata Allah, mohon ampun padaku. Allah tahu kita yang banyak salah. Allah tahu kita banyak dosa. Oleh karena itu Allah panggil kita. Segeralah mohon ampun padaku. Jemaah, inilah kasih sayang Allah. Allah yang maha pengampun, dia suruh kita minta ampun, pasti dia ampunkan. Karena dia yang berhak mengampunkan kita. Jadi, jemaah, nilai hidup itu akan diketahui bagi orang yang sudah mati. Oleh karena itu, mumpung selagi kita masih hidup, pergunakan waktu itu. Kalau sudah meninggal dunia, apa lagi? Nak harapkan doa orang, ya kalau ada yang mendoakan, kalau tidak macam mana? Kalau tak ada amal bekal kita, susah. Itu saya jauh-jauh lah. Katakanlah kita pergi Kuala Lumpur, buat duit cuma $5, macam mana? Semakin sikit buat duit, semakin susah kita. Sama.
Tapi kalau kita pergi kelompok bawa duit dalam 10,000, duduk hotel mana pun kita boleh. Nak makan sedap-sedap pun boleh. Semakin banyak bekal kita bawa, semakin senang hidup kita. Sama. Semakin sikit amal ibadah kita, maka semakin susahlah hidup kita di akhirat. Tapi semakin banyak amal ibadah yang kita buat, semakin banyak, maka semakin senanglah kita di akhirat. Tinggal kita bertanya, kita nak senang ke nak susah di akhirat? Nak senang? Okey. Buat amal. Perbanyak amal ibadah. Jangan mansal. Itu yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, cukup terkenal. Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah sebaik-baiknya 5 perkara. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sudah sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Itu masa kaya sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla syughlik. Masa sibukmu sebelum datang masa sempitmu. Masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Jemaah. Nasihat bijak. Nasihat bijak dari Rasulullah SAW pada kita. Bagi kita yang masih muda, siapapun di antara jemaah yang masih muda, manfaatkan masa muda ini. Pergunakan masa muda ini untuk memperbanyak amal-amal soleh. Untuk menghadiri kelas-kelas agama. Supaya kita tua, kita faham. Dan masa sehat, manfaatkan. Manfaatkan, rajin ke masjid. Rajin menghadiri majlis-majlis ilmu. Pergi haji atau umrah. Kalau dah sakit, susah. Masa kaya sebelum datang masa miskin. Ada rezeki banyak, cepat-cepat pergi haji. Ada rezeki, cepat-cepat bersedekah. Kalau dah jatuh miskin, tak ada kesempatan lagi nak berbuat sedekah. Nak pergi haji. Dan masa lapang sebelum datang masa sibuk. Dan terakhir, masa hidup sebelum datang masa mati. Jemaah yang berbahagia. Oleh karena itu, setiap manusia harus memahami nilai kehidupannya dan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada. Tanyakan diri sendiri, bagaimana keadaannya yang akan datang? Bagaimana nasib kita di akhirat nanti? Apakah kita akan mendapatkan kesenangan di akhirat atau kesusahan? Maka jawapannya ada pada kita. Jawapannya ada pada kita. Jangan sampai orang Melayu cakap menyesal kemudian tak ada guna. Oleh kerana itu sekali lagi, jemaah yang berbahagia, kita mohon pada Allah agar Allah bimbing kita menjadi orang yang mementingkan akhirat tapi tidak melupakan dunia. Mohon kepada Allah agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh. Untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita mohon pada Allah, jangan Allah menjadikan kita orang yang lalai terhadap amal soleh. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.